Pada hari ini aku akan berkurban dengan Ja'ad bin Dirham. Sesungguhnya ia mengatakan bahwa Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya Allah, dan dia juga adalah orang yang mengatakan bahwa Nabi Musa itu tidak pernah berbicara dengan Allah Taala, dan dia adalah orang yang sama yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukanlah kalam Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi wa natawakkalu alaihi thumma na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa setia channel HRKU, kembali kita bersua. Alhamdulillah masih sama-sama saat ini kita rasakan suasana dari bulan Dzulhijjah, dan bertepatan pada minggu lalu itu kita sama-sama merayakan tentunya hari besar kita, hari raya Idul Adha 1444 Hijriah. Maka pada kesempatan kali ini kami tentu mengucapkan kepada Bapak Ibu pemirsa, saudara-saudaraku sekalian dimanapun kita berada, selamat tentunya merayakan hari raya Idul Adha 1444 Hijriah. Dan yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini itu adalah sebuah kisah yang erat hubungannya dengan hari raya Idul Adha. Namun ini adalah apa yang terjadi ketika hari raya Idul Adha pada tahun 124 Hijriah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa setia channel HRKU, maka sebenarnya pembahasan ini adalah sesuatu yang kami coba sampaikan karena erat sekali hubungannya dengan isu atau pembahasan buah bibir dan hal-hal yang kita saksikan belakangan. Karena kita menyaksikan salah seorang dari tokoh nasional lah bisa kita bilang, dan beliau juga merepresentasikan dari salah satu pesantren yang ada di Indonesia ini, yaitu menyampaikan dan melontarkan beberapa hal yang sangat-sangat kontroversial dan menjadi janggal tentunya di tubuh kaum muslimin. Namun sebelum masuk kepada apa yang beliau sampaikan, apa yang menjadi istilahnya apa yang beliau lontarkan dan kemudian menjadi sesuatu yang kontroversial di tengah tubuh kaum muslimin yang ada di Indonesia ini, mari kita simak sebuah kisah yang kami dapatkan di salah satu buku, yaitu buku yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri tentang bagaimana su'ul khatimah salah seorang yang hidup di masa lampau, yaitu Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ini adalah salah seorang orang yang bekerja dan memiliki jabatan pada dinasti Umayyah, lebih tepatnya ketika yang menjabat sebagai khalifah ketika itu adalah Raja Marwan Al-Hamar. Maka Raja Marwan ini memiliki salah seorang penyair, dan penyairnya ini bernama Ja'ad bin Dirham. Maka Ja'ad bin Dirham ini diketahui adalah pelopor pertama dari orang-orang yang menebarkan kontroversi di tubuh kaum muslimin ketika itu. Padahal para tabi'in, orang-orang yang hidup bersama sahabat ketika itu masih tersisa, tabi'in masih banyak. Dan di antara kontroversi yang dihadirkan oleh Ja'ad bin Dirham ini adalah di mana ia mengatakan di antaranya bahwa Allah itu tidak mengambil Ibrahim sebagai khalilullah. Allah tidak menjadikan Ibrahim itu sebagai kekasih Allah. Padahal kita ketahui bahwa Allah itu jelas mengatakan bahwa Allah telah mengambil Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan juga di antara kontroversi lainnya adalah mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, dan dia adalah orang yang sama juga mengatakan bahwa Al-Quran itu bukanlah kalamullah. Dan ini seperti familiar sekali kita dengar belakangan, di mana salah seorang tokoh yang ada di Indonesia ini mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah hadis dari Rasulullah dan bukan kalamullah. Dan ini tentunya sangat mirip. Lalu bagaimana yang terjadi dengan Ja'ad bin Dirham ini? Maka para tabi'in yang hidup diantaranya ketika itu adalah Wahab bin Munabih, maka menasihatinya tentunya. Wahab bin Munabih rahimahullah menasihati Ja'ad bin Dirham tentang apa yang ia sampaikan dan menyuruhnya untuk bertaubat. Dan Ibnu Taimiyah juga menjelaskan tentang Ja'ad bin Dirham ini adalah pelopor pertama dari paham-paham yang menyimpang
paham-paham yang lahir. Kita mengetahui dalam ilmu kalam itu banyak sekali paham-paham yang menyimpang, aliran-aliran yang lahir dari pemikiran-pemikiran yang sesat dari tubuh kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di antara paham yang lahir itu adalah paham yang bermula dari apa yang disampaikan oleh Ja'ad bin Dirham. Dan Ibnu Katsir juga sempat menjelaskan bahwa Ja'ad bin Dirham ini mendapatkan pemikiran yang nyeleneh, pemikiran yang menyimpang ini itu jika disanadkan itu ia dapatkan dari salah seorang orang Yahudi yang membuat pemikirannya akhirnya terkontaminasi keislamannya dan cara berpikirnya sehingga sampai menyatakan bahwa di antara yang ia sampaikan itu adalah Al-Quran adalah makhluk, Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam itu bukanlah kekasih Allah, dan juga ia menyatakan bahwa Nabi Musa itu tidak pernah, padahal kita mengetahui Allah yang menceritakan dalam Al-Quran bahwa Nabi Musa itu diceritakan berbicara dengan Allah, namun ia menyatakan bahwa Ja'ad bin Dirham ini menyatakan bahwa Nabi Musa itu tak pernah sama sekali berbicara atau berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kontroversi terakhirnya yang paling kuat juga adalah mengatakan bahwa Al-Qur'an itu bukan kalamullah. Al-Qur'an itu bukanlah perkataan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menarik adalah ketika hal ini tentunya menjadi buah bibir dan mulai menjadi fitnah di tubuh kaum muslimin dan membuat kehebohan ketika itu pada tahun 124 Hijriah ketika itu. Dan saat bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha pada tahun 124 Hijriah tersebut, maka salah seorang amir yang menjabat di Irak ketika itu yang bernama Khalid bin Abdullah Al-Qasari itu akhirnya memanggil Ja'ad bin Dirham ini untuk hadir merayakan Idul Adha di kota Wasit, Irak ketika itu, pada saat itu. Dan pada saat Hari Raya Idul Adha, dan di antara ulama mengatakan bahwa sebenarnya karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, maka Allah memuliakan Nabi Ibrahim yang dikatakan bahwa Nabi Ibrahim itu bukan kekasih Allah, padahal Allah sendiri sudah mengklaim bahwa Ibrahim alaihissalam itu adalah Khalilullah, kekasih Allah. Dan Ja'ad bin Dirham justru mengatakan bahwa tidaklah demikian. Dan ketika Allah pada Hari Raya Idul Adha tahun 124 Hijriah pada saat itu dilaksanakan, maka Khalid Al-Qasari, Amir Irak pada saat itu, yang memanggil, yang mengundang Ja'ad bin Dirham untuk hadir pada pelaksanaan Idul Adha berkhutbah. Dan Khalid Al-Qasari menyampaikan pada khutbahnya dengan berpidato, "Wahai khalayak manusia, pergilah kalian ke hewan-hewan kurban kalian. Semoga Allah menerima kurban kalian. Maka saksikanlah pada hari ini aku akan berkurban dengan Ja'ad bin Dirham. Sesungguhnya ia mengatakan bahwa Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya, sebagai Khalilullah. Dan ia juga adalah orang yang mengatakan bahwa Nabi Musa itu tidak pernah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ia adalah orang yang sama yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu bukanlah kalamullah." Dan setelah itu Khalid Al-Qasari, Amir Irak ketika itu, turun dari mimbarnya, kemudian ia menyembelih Ja'ad bin Dirham atas apa-apa yang telah ia sampaikan atau ia lontarkan. Dan eksekusi Ja'ad bin Dirham atau pemenggalan Ja'ad bin Dirham yang dilakukan oleh Khalid Al-Qasari ketika itu adalah setelah Khalid Al-Qasari mendapatkan legalitas atau pendapat yang membenarkan perbuatannya tersebut dari para tabi'in, karena mayoritas tabi'in ketika itu menyaksikan apa yang dilontarkan oleh Ja'ad bin Dirham dan khawatir akan menjadi fitnah yang makin meluas di tubuh kaum muslimin, maka akhirnya membolehkan atau membenarkan apa yang dilakukan oleh Khalid Al-Qasari yang saat itu menjabat sebagai amir di kota Irak. Dan tentunya para kaum muslimin, para tabi'in, mayoritas tabi'in yang hidup pada saat itu, seluruh kaum muslimin dari Ahlus Sunnah wal Jamaah akhirnya tentunya berterima kasih atas apa yang dilakukan oleh Khalid Al-Qasari untuk meredam fitnah yang terjadi di tubuh kaum muslimin pada tahun 124 Hijriah. Dan
Pemirsa setia channel HRKU yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini tentunya menjadi sesuatu yang belakangan heboh dan menjadi fitnah di tubuh kaum muslimin, di mana kita ketahui salah seorang tokoh nasional itu menyampaikan sesuatu yang tentunya menjadi fitnah dan menjadi sesuatu yang kontroversial di tubuh kaum muslimin, dan tentunya akan sangat mengganggu terhadap akidah dari masyarakat Indonesia, masyarakat muslim Indonesia tentunya. Dan kita mengetahui bahwa ketika melakukan hendak menafsirkan ayat, maka tentu ada kaidah-kaidah dalam menafsirkan ayat. Ketika ingin mengeluarkan atau memahami Al-Quran, itu ada standar-standar dan ada koridor-koridor yang telah diberikan oleh ulama-ulama kaum muslimin. Maka tentu itu adalah sesuatu yang harus dipegang, dan jangan sampai ketika kita mengeluarkan fatwa, ketika mengeluarkan tafsir, ketika memaknai Al-Quran itu sekehendak kita saja dan tidak menggunakan jalur-jalur yang telah ditentukan oleh ulama-ulama tafsir, ulama-ulama yang tentunya mendapatkan legalitas atau mendapatkan supremasi dari kaum muslimin tentunya. Dan mudah-mudahan tentunya kita semua Allah berikan taufik dan hidayah, dan terutama tentunya kepada tokoh nasional atau pimpinan salah satu pondok pesantren yang besar di Indonesia tersebut. Allah berikan hidayah dan Allah berikan petunjuk tentunya, karena sekali lagi tentu tugas kita sebagai kaum muslimin adalah saling mengingatkan, dan bukan perkara yang mudah ketika kita melontarkan hal-hal yang menjadi kontroversial tersebut. Sebagaimana kita ketahui, orang yang bahkan berani mengatakan hal yang serupa jika beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah hadis, dan banyak hal lainnya yang beliau sampaikan, maka Ja'ad bin Dirham juga adalah orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ia dapatkan? Ia justru mendapatkan kehinaan di dunia dengan disembelih pada hari raya besar kaum muslimin Idul Adha, dan justru pemenggalannya tersebut menjadi kebahagiaan bagi kaum muslimin. Dan tentunya sekali lagi mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya, Allah berikan dan Allah tuntun kita selalu berada dalam jalan yang benar hingga akhir hayat kita semua tentunya. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.